Oke, sebelumnya thank you banget teman-teman yang udah join di webinar yang ketiga ini. Hari ini kita akan ngebahas tentang game elemen ya, Kak Eki ya. Betul ya, jadi, sekali. Betulnya narasumbernya akan ada dua, Kak Eki dari GD sama satu lagi Kak Tejo dari QA. Cuma hari ini seperti yang tadi aku info, Kak Tejo bakal join kita live karena masih ada meeting di Zoom sebelah. Tapi dia akan janji akan tetap datang ke webinar hari ini gitu. Nah, untuk hari ini seperti yang kita sudah sampaikan di 2 minggu yang lalu, hari ini kita akan bagi 5 t-shirt. T-shirtnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada 5 t-shirt yang nanti kalian bisa dapat pas kalian bisa memenangkan tanya jawab. Sama masih ada 2 block note. 2 block note ini kita ambil dari yang di webinar pertama yang ada 2 orang yang konfirmasi nih alamatnya. Jadi kita masih bagi ini. Dan juga karena kita sudah melewati sesi submit video, kita akan ada beberapa syarat buat ngasih merchandise-nya Game Love apa. Jadi kita yang nantinya berhak untuk dapat kaos, itu nanti teman-teman yang memang submit video di kemarin ya. Jadi ada sekitar 50% dari peserta yang submit videonya. Jadi nanti yang berhak dapat kaos adalah teman-teman yang datang dari grup yang udah submit video. Tapi jangan sedih, kenapa? Karena teman-teman yang nggak submit pun, kalian join webinar hari ini, kalian tetap bisa nih. Kalian nanti kalau misalnya beruntung, kalian tetap dapat block note dari Game Love. Jadi jangan sedih. Jangan malu bertanya dan sesat di jalan ya. Jadi tetap ambil kira-kira ilmu yang kali ini Kak Eki sama Kak Tejo bakal share ke kalian. Gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian mungkin teman-teman yang join awal tadi sudah tahu, kita akan kira-kira diskusi dulu nih tentang feedback yang udah teman-teman dapat dari masing-masing dewan juri. Kalian boleh ketik di grup chatnya atau juga di nyalain aja mic-nya juga nggak ada masalah. Nanti kita bisa diskusi dari situ. Kira-kira waktunya sekitar maksimal 30 menit, nanti baru kita oper ke Kak Eki buat nyampein materinya tentang game elemen. Gitu Kak Eki ya. Oke. Ya, waktunya kita pakai buat diskusi dulu ya. Oke, boleh. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Magel. Aku sempat baca, buat presentasi terakhir boleh ngasih video lagi nggak? Kalau presentasi terakhir sebetulnya memang mereka akan mempresentasikan lebih baik dalam bentuk video juga kali ya, Mas Flo, Mas Eki ya. Jadi presentasinya nggak harus PowerPoint doang, tapi kalau misalnya kalian bisa mempresentasikan itu dalam bentuk video, kalian kasih audio dan visual yang menarik juga, itu nggak ada masalah, tinggal nanti kita perdalam waktu sesi tanya jawabnya sama kalian. Menurutku sih gitu. Kalau dari Kak Eki atau Kak Flo mungkin ada tambahan? Ya, ini kalau personally ya, kan kita ibaratnya nanti nih kayak mau mempresentasikan produk kita ke stakeholder, katakanlah misalnya, atau ke atasan kita lah. Kalau misalnya kita punya produk nih, terus kita pengen produk kita diapresiasi oleh orang yang mau kita presentasiin, pasti kita bakal bikin presentasi kita sebagus apapun gitu kan. Entah dalam bentuk apapun, kalau buat aku nggak masalah mau bikin video, mau bikin kayak short movie kayak atau PPT gitu. Yang penting presentasi kalian itu menjual gitu, menjual produk yang kalian bikin. Kalau dari aku sih kayak gitu. Metodenya seperti apa itu aku balikin lagi ke teman-teman. Ya itu sih aku. Kak Flo? Kak Flo ada tambahan mungkin? Sekreatif mungkin aja sih ya. Kalau misalnya mau merevisi videonya ya silahkan. Cuman ya nanti ngaruhnya ke scoring yang finalnya, bukan scoring yang kemarin ngumpulin video. Yang kemarin ngumpulin video, skornya ya udah yang dari video kemarin itu. Meskipun nanti kalian revisi videonya, ya itu akan masuk ke skor yang finalnya gitu. Ya, jadi aja. Mungkin ada proporsi sendiri gitu ya Kak Flo ya, dari video yang disubmit waktu presentasi itu ada bobotnya, terus nanti waktu kalian presentasi sendiri juga ada bobotnya. Jadi Yes, jadi kalau revisi ya masuknya skor yang betul. fine. Ya, begitu.
Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan mungkin? Kak Eki itu lighting-nya bisa kayak gitu tuh pakai apa ya Kak ya? Hehehe. Pakai lampu dong Kak Flo. Lampu. Nah ini Bukan ini pakai natural LED. light. LED yang LED. buat ini loh, LED yang buat table lamp tuh. Lem. Oh, malah lebih kenceng gitu ya. Mm-mm. Tergantung sih, tergantung ininya apa lightbox. Webcamnya juga. Ini kalau webcam aku pakai HP soalnya. HP. Oh, HP ku tak jadiin webcam. Oh, bisa kayak gitu ya. Bisa. Tapi internet sendiri ya. Berarti internet nggak pakai tether ya. Enggak, asal nyambung ke WiFi yang sama aja, IP address-nya sama, enggak. Ini. Oh, makanya bisa lebih bagus kualitas videonya tuh. Aku Iya, pakai pakai ini. kamera belakang HP ku soalnya. Kamera belakang HP. Oh. Mantap jiwa, makanya. Ya. Kapan-kapan aku setup itu juga lah. Nyoba-nyoba asik kayaknya. Ini ada pertanyaan. Katanya sih dari Edo Ganteng. Wow. Pertanyaannya, Kak, berarti nanti presentasi itu perwakilan per kelompok atau setiap anggota harus ikut presentasi? Gimana? Aku bantu jawab dulu ya. Iya. Gimana kalau kamu aja, Mbak? Waktu presentasi, walaupun mungkin kalian ada di tempat yang berbeda, kalian tetap bisa online bareng-bareng. Kenapa? Karena di situ kita nantinya juga pengen tahu kira-kira kontribusi antara peserta tim satu dengan yang lainnya itu sejauh apa gitu ya. Siapa tahu nih Kak Eki akan nanya tentang game desainnya atau Kak Afla akan tanya tentang programmingnya. Karena belum tentu ketika diwakili oleh satu orang saja, orang ini bisa jawab semuanya gitu ya. Jadi kita berharap semua anggota tim bisa ikut presentasi saat hari presentasinya, nggak harus ada di satu tempat. Jadi kalau misalnya kalian ada di tempat yang beda-beda karena lagi belajar di rumah masing-masing, nanti online masing-masing aja gitu. Kita sih perkirakan waktunya nggak lama, maksimal mungkin sekitar 30 menit ya, itu udah maksimal banget. Maksimal 1 jam itu udah lama banget, tapi kita berharapnya 30 menit itu udah. Ya, 1 jam itu maksimal udah sama tanya jawab, tapi kita berharap kurang dari itu udah selesai. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Ada tambahan nggak dari Kak Eki, Kak Flo? Aku idem. Idem sama. Oke, teman-teman yang baru join, belum masukin nama di grup chat, masukin nama sama nama timnya ya, karena ini kita sambil ngaksen juga. Matthew, oke. Yang udah join masuk. Christian, nyalain dong itu webcamnya. Buktiin kalau kamu pakai webcam HP. Yuk, Kak Eki butuh bukti kalau kamu pakai webcam juga. Pakai HP juga webcamnya. Mana sih Matthew? Christian Matthew. Dia malu Kak Eki. Widel. Sans. Oke, Sans ada. Widel tuh yang ini ya, apa namanya, logonya bebek nangis tuh ya. Lucu banget sih. Ini kok bebeknya sedih gitu. Why? Itu bebeknya tuh pengen tak pakein ini ya, helm level 3 ya. Helm level 3. Kalian mendapatkan insight dari si bebek nangis ya malahan ya. Representation of our mood gitu. Kalian sedih terus, oh ya ampun. Kalian sedih. Mungkin ini revisi skripsi atau apa gitu. Biasa sih mahasiswa akhir gitu kan, biasanya kan emang sedih dulu. Udah nggak ngapa-ngapain, rebahan, mikirin skripsi. Kemarin itu ada yang tanya ke aku kalau misalnya dapat feedbacknya dalam bentuk pertanyaan perlu dijawab atau enggak. Bisa dijawab? Oh enggak. Aja teman-teman. Iya, kalau mau jawab nggak apa-apa. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Karena ada beberapa kayak entah Kak Flo atau Kak Eki gitu yang ngasih feedback
itu dalam bentuk pertanyaan balik ya. Jadi teman-teman bisa jawab di sini aja. Itu ada yang tanya lagi tuh dari Musfik. Oke Kak, pertanyaan lagi dari Kak, berarti tahap berikutnya setelah pengumuman video itu langsung presentasi atau ada tahapnya lagi, dan itu untuk tahap berikutnya waktunya kapan ya? Setelah pengumpulan video. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang udah ngumpulin video kemarin ini, teman-teman itu langsung masuk ke tahap development yang kedua. Jadi nggak usah nunggu apa-apa. Yang kita sampaikan ke kalian adalah dalam bentuk feedback, itu yang kira-kira kalian bisa improve gamenya lewat situ, lewat feedbacknya teman-teman juri dari Game Mall. Nah, jadi kalian langsung develop, nanti kita akan informasikan kemudian kapan teman-teman bakal terjadwal untuk presentasi, gitu ya. Jadi jadwal presentasi kita umumkan 1 minggu sebelum hari H-nya. Itu sudah harusnya sih di minggu ketiga bulan Oktober kita sudah kasih jadwal ke kalian untuk presentasinya kapan gitu. Jadi presentasinya juga nggak dadakan, jadi teman-teman bisa menyiapkan materinya, nyelesain gamenya, make sure gameplaynya juga sudah oke gitu ya. Itu. Oh ya, platformnya juga jangan lupa. Ntar dipasang dulu, Kak. Oh oke, belum dipasang. Ntar dipasang cuma buat foto terakhir doang itu, yang screenshot itu. Apanya? Dipasang ya maksudnya, Ki? Buat foto ntar ya? Oke. Udah 3.20 nih. Ya 3.20. Gimana? Oh, nggak kerasa lo ya. Yuk. Iya. Gas. Ya udah, udahan dulu berarti ya sampai sini. Kak, jangan gitu, bebeknya sampai dibahas katanya. Jangan sedih, justru berarti kalian tuh karena jadi berkesan ya. Iya. Kalian dapet tuh hooknya di juri. Oh iya menarik. Iya, keren bebeknya keren. Iya benar. Cuman sedih, jadinya aku kasihan gitu sama bebeknya. Oke, ada lagi yang mau dibahas kah teman-teman? Aku pegang feedback kalian loh, masa nggak ada yang mau tanya sih? Mumpung lagi ketemu sama jurinya langsung. Tuh kan, jadinya Mbak Inga yang sedih. Ya buat teman-teman yang mungkin kemarin dapat feedbacknya masih mungkin ada feedback kalau videonya sepi misalnya, atau nggak ada soundnya sama sekali, itu nanti minta tolong kalian benar-benar improve gitu ya, dibagusin waktu kalian presentasi terakhir biar ngejar ya nilainya ya. Karena memang kita pengennya kalau video itu sudah komunikatif, informatif, jadi kita melihat tinggal pencet itu udah langsung dapat bayangan, dapat gambaran, visualisasinya oke. Terus nggak cuma ngelihat, kita juga bisa ngedengerin secara langsung gitu. Oh ini maksudnya ini dan lain-lain. Udah ada sih beberapa kemarin yang keren banget juga. Jadi kita harap kalian juga bisa improve di situ. Tadi Kak Flo sama Kak Eki juga udah nyebutin juga sih apa aja. Oke, ada lagi nggak? Nanti aja pas screenshot tampilnya. Oke, Matthew, kita menanti. Ini nggak ada yang mau ditanyakan lagi dari feedback-nya? Oke, kalau nggak ada, Kak Eki, ready buat mulai kah? Oke, siap. Jangan lupa di-record ya, Mbak ya. Sudah, terima kasih Kak. Oke. Udah recording tuh. Sudah. Oh iya. Oke teman-teman, 30 menit ke depan bersama Kak Eki ya. Kak Eki akan ngejelasin tentang game elemen. Semoga di pertengahan jalan Kak Tejo sudah bisa join sama kita, jadi bisa lanjut. Gitu. Silakan Kak Eki. Oke, makasih Mbak Inga. Halo teman-teman. Untuk materi di webinar sore ini, kita bakal ngebahas tentang game elements. Nah, di sini kita nggak akan ngebahas tentang kayak kekuatan avatar elemen api air gitu ya, tapi maksudnya elemen di sini adalah aspek-aspek apa aja sih di dalam game yang kadang tuh orang atau bahkan desainer sendiri, game developer sendiri
kadang sering overlook gitu, kadang sering nggak terlalu kepikiran gitu. Kayak yang pertama ada progression ya, ada namanya progression. Progression itu apa sih? Progression itu ya sesuai sama namanya gitu, progres yang dilakukan oleh player ketika dia bermain sebuah video game. Nah, progression itu sendiri ada dua jenis, yaitu player progression dan game progression. Yang pertama kita bakal bahas tentang player progression. Nah, player progression ini adalah proses ketika player itu belajar tentang gamenya. Dia mulai mengenali core mekaniknya, dia mulai mengenali fitur-fitur gamenya yang lain. Terus dari situ dia mulai menciptakan sebuah gameplay, gameplaynya dia sendiri yang unik gitu, punya dia sendiri, atau menciptakan taktik gitu. Dan biasanya ini nggak bisa kita ukur sebagai desainer nih. Aku nggak bisa mengukur progression si playernya karena itu progresnya terjadi di luar game. Artinya yang berkembang adalah playernya, bukan statsnya dia di game. Contohnya adalah itu ketika player belajar tentang combo di game fighting, atau ketika player belajar bagaimana sih cara make hero tertentu di game MOBA gitu, skillnya, melajarin build-nya apa aja dan lain-lain, menciptakan build sendiri, itu kan sebenarnya progression yang dilakukan oleh playernya. Dan kadang player progression itu terjadi di luar intended design gitu loh. Jadi misal kita nih sebenarnya mendesain gamenya untuk gameplay A gitu, tapi ternyata user menemukan metode sendiri dalam bermain gamenya. Dia maininnya pakai cara B kayak gitu. Nah, inilah awal kenapa konsep meta games itu ada. Karena meta games itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak intended gitu. Contoh kalau misal aku bikin game MOBA nih ya, aku nyediain 10 hero dengan ability berbeda. Nah, aku sengaja bikin satu hero lebih kuat daripada hero lainnya. Yang aku pikirkan kayak gitu. Tapi ternyata setelah gamenya itu di launch, ternyata player menemukan bahwa ada hero lain yang free misalnya, tapi ternyata dia bisa mengcounter hero yang aku bikin kuat itu dengan build tertentu gitu. Jadi itu kan sesuatu yang terjadi di luar di luar yang aku harapkan gitu kan. Nah, itu namanya player progression. Ya berkembang adalah playernya gitu di luar gamenya. Kemudian yang kedua ada game progression. Nah, game progression ini adalah proses di mana player mencapai titik tertentu di suatu game. Jadi kan elemen di dalam game itu kan banyak banget ya, ada kayak misalnya level, ada story-nya, ada collectibles. Nah, itu ketika player mencapai titik tertentu di dalam game, misalnya level up atau dia story-nya sampai chapter berapa, itu namanya game progression, dia udah sampai mana gitu. Nah, dan game progression ini itu sesuatu yang kita sebagai desainer itu memang sudah mendesainnya sedemikian rupa itu. Jadi player mau progression playernya dia segimanapun, game progressionnya itu pasti selalu sama. Misal game RPG gitu ya, ada player yang grinding dulu sampai level misalnya 60, misalnya harus ngelawan bos nih ya, dan ngelawan bos itu minimal level 40 gitu. Nah, ada player yang sengaja grinding dulu sampai level 60 baru dia berani ngelawan bosnya. Ada juga player yang setelah level 40 dia langsung lawan bosnya gitu. Itu kan player progressionnya beda, tapi sebenarnya game progressionnya sama, dia sama-sama pada akhirnya akan ngelawan bosnya itu. Nah, biasanya game progression itu bisa diukur dengan angka. Seperti contohnya kalau dilihat di kotakan yang My Career ini ada 8% completion. Ya kan?
itu kan ibaratnya kayak story-nya atau progress game-nya tuh udah sampai mana. Terus ada level juga termasuk game progression. Terus ada resource juga. Resource ini juga termasuk progression, tapi lebih ke progression yang dynamic karena dia berubah-ubah terus, bisa naik, bisa turun gitu kan. Terus ada juga ini rating maupun ini apa ya, kayak leaderboard gitu. Nah, dengan mengukur game progression, kita tuh bisa mengasumsikan seberapa bagus sih sebenarnya skill player itu. Ini juga yang kadang dijadikan patokan untuk matchmaking. Jadi kalau misalnya teman-teman main sering main game-game kompetitif, misal kayak contoh lah, ambillah kita PUBG gitu, PUBG Mobile gitu, PUBG Mobile. Nah, itu kan di situ kan ada sistem rank-nya kan, ada silver, bronze, ada platinum, diamond dan lain-lain. Itu kan sebenarnya player progresinya beda-beda, tapi game progresinya sama gitu. Jadi makanya itulah yang sering bikin player di misalnya matchmaking-nya tuh kadang nggak balance gitu. Ada player yang jago banget tapi ketemunya player yang baru mulai gitu. Padahal rank-nya sama tapi ya itu balik lagi ke yang tadi, progression playernya beda. Tuh, nah sekarang kuncinya nih ya, gimana sih caranya kita maintain progression? Nah, di sini maintain progression artinya kan kita bikin playernya tetap main nih, tetap bikin progress. Di luar sana banyak game designer yang percaya bahwa kunci dari jangka panjang sebuah game itu dari balance-nya. Nah, ini adalah konsep basic yang biasanya diajarin pertama kali ketika seseorang belajar menjadi game designer. Yaitu untuk bikin flow gamenya. Di sini teman-teman bisa lihat grafiknya. Ke atas itu skill playernya semakin nambah, dan ke kanan itu difficulty games-nya juga semakin naik. Nah, idealnya flow dari gamenya itu kan lurus di sini. Ya nggak mungkin lurus juga sih, mungkin naik turun kayak gini, tapi nggak melebihi batas ini. Ini sebenarnya cara bacanya simpelnya tuh gini. Game jangan terlalu susah, karena kalau terlalu susah, playernya bakal anxiety. Player bakal takut buat bikin progress, buat lanjutin progresnya dia gitu. Tapi kalau terlalu gampang, player juga ntar ada di titik sini, boredom, playernya bosen. Kan kita nggak pengen nih game yang kita bikin playernya ternyata berhenti main karena gamenya nggak balance. Makanya ini penting banget buat dipelajarin. Aku nggak bakal jelasin secara detail banget sih, karena ini kalau dijelasin detail banget, ada banyak kayak sub ininya lagi, banyak cabangnya lagi, kayak balancing kan ada banyak, ada ekonomi desain, ada matchmaking dan lain-lain. Intinya ini yang perlu teman-teman ketahui sih, grafik ini itu penting. Oke, terus kita next adalah game naratif. Nah, ini buat teman-teman yang suka nih ya dengan game yang ada story-nya atau yang emang berat di story-nya gitu. Jadi aku nggak akan menjelaskan tentang gimana cara nulisnya, tapi sesuatu yang perlu dicatat ketika teman-teman pengen membuat narasi di sebuah video game. Dan kenapa bikin narasi di video game itu unik, nggak kayak media lainnya. Oke. Pertama, kita ngobrolin tentang prinsip writing dulu ya. Di media tradisional kayak buku gitu, prinsip penulis ketika dia menuliskan sebuah naratif itu seharusnya kan to show, untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sedang terjadi di dalam bukunya. Nah, kadang tuh banyak miss yang dilakukan oleh penulis-penulis beginner gitu, atau yang baru mulai belajar menulis, itu kadang
prinsip yang mereka lakukan itu yang mereka tulis itu bukan to show tapi to tell. Nah, itu yang perlu teman-teman hindari. Jangan Halo Kak Eki. ya, halo. Sorry. Itu di PPT-mu screen-mu itu kepotong kotak warna abu-abu garis-garis di bagian Oh ya? sebelah kanan nih. Yes. Wait. Nah, ini udah belum? Nah, udah hilang. Thank you Kak Eki. Wah, itu video Harusnya dari zoom-nya tadi ya. ya. Itu video zoom-nya. Oke, Tak kira nggak siap. bakal muncul. Oke. Kalau mau ini aja yang di-share Windows saja daripada screen. Tapi monggo Iya. silakan. Ini udah nggak ada toh? Aman. Oke, sip. Nah, jadi ini. Aduh, sampai mana tadi? Oke. Ketika kita menulis, kita tuh jangan ngasih tahu jangan ngasih tahu pembaca secara langsung gitu. Misalnya kayak daripada kita nulis si kancil adalah binatang yang lincah gitu. Lebih bagus ketika kita menunjukkan kenapa dia itu lincah gitu. Kayak misalnya si kancil lari 100 km per jam gitu. Nah, itu kan kita nggak secara langsung bilang kalau si kancil itu lincah, tapi dengan menunjukkan bahwa dia bisa lari 100 km per jam, orang-orang akan tahu sendiri, oh dia itu lincah. Nah, di video games, prinsip yang tadi digunakan untuk menulis di media tradisional itu diganti dengan yang tadinya to show, jadi to do. Kenapa? Nah, itu nanti akan aku jelasin di slide yang berikutnya. Oke. Yang di sebelah kanan, teman-teman juga bisa lihat ada 2 tipe narasi ya, yaitu ada direct dan ada indirect. Nah, direct itu adalah narasi yang ditulis oleh penulis ketika dia mendeskripsikan sebuah event atau mendeskripsikan sebuah karakter atau sebuah objek itu benar-benar langsung benar-benar langsung ditulis gitu loh dengan kata-kata yang eksplisit gitu. Misalnya kayak contohnya di bawah, is there anything I should know about Mr. Holmes? Yes, he's always that stubborn on his cases, had small talk. Nah, itu kan kayak itu karakter lain mendeskripsikan tentang karakter utama secara eksplisit. Gitu. Paham ya maksudku di sini? Terus yang kedua ada indirect. Indirect itu ketika writer menulis sesuatu, mendeskripsikan sesuatu itu lewat behavior atau kayak action yang dilakukan oleh karakternya. Dan ya udah biar pembacanya aja menilai sendiri. Kayak misalnya kalimat yang di bawah, Ella hurts her legs dripping twice already. Itu kan sebenarnya yang pengen disampaikan oleh writer adalah Ella adalah orang yang ceroboh gitu. Nah, teknik ini tuh banyak juga dipakai di media televisi dan video game apalagi ya, karena ada satu unik elemen di video game yang nggak dipunyai media lain. Nah, next. Oke. Ini yang tadi aku bilang, kalau video game itu punya satu elemen yang unik, nggak dimiliki oleh media lain, yaitu interactivity. Kalau kita lihat buku, ketika kita membaca buku, itu kita nggak mendengar apapun, kita nggak melihat apapun, yang disampaikan oleh buku adalah idenya, dan ide itu dimainkan di dalam imajinasi kita, ya kan? Jadi nggak ada sebenarnya ketika kita membaca buku itu tidak ada hal apapun yang kita rasain. Terus televisi ada satu dimensi baru namanya sensory experience. Karena ketika kita menonton televisi, kita mendengar, kita melihat dan kita mendengar. Ada elemen audiovisual di situ. Jadi ketika menyampaikan ide, kita juga merasakan di situ gitu. Tapi limitnya televisi adalah itu tetap interaksi yang satu arah kan. Karena ibaratnya kayak posisi kita ketika menonton televisi, kita adalah orang ketiga. Kita nggak terjun langsung di apa yang
ditampilkan oleh televisi. Nah, di video game ada dimensi satu lagi yang namanya interactivity, di mana experience yang dirasakan oleh player itu benar-benar first hand gitu loh, benar-benar player itu terjun langsung di dunianya. Yang menjalankan story-nya itu player. Jadi lebih apa ya, lebih berasa. Kalau misalnya kita nulis sesuatu untuk buku, untuk TV, sebenarnya menulis sesuatu untuk video game itu sekarang hampir mirip kayak menulis sesuatu untuk TV sih, cuma kasih dialog aja. Nah, terus ini satu hal yang perlu teman-teman catat juga adalah ketika seseorang itu suka bermain video game, biasanya hal yang paling mereka suka dari bermain video game adalah mereka punya sense of control. Ya, mereka merasa mereka bisa mengendalikan apapun yang ada di dalam video games itu. Makanya ketika kita membuat sebuah narasi, apa ya? Jangan terlalu banyak memberikan player sesuatu yang mereka nggak bisa kontrol. Contohnya kalau misalnya video game gitu, kayak kan banyak video game sekarang tuh banyak sinematiknya gitu kan ya. Sinematik itu bagus. Tapi ketika sinematik itu ditempatkan tidak pada tempatnya, itu justru mengganggu. Sinematik itu fungsinya seharusnya hanyalah untuk memberikan depth, memberikan motivasi kepada player untuk lebih relate kepada game yang dia mainin atau karakter yang dia mainkan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih suatu saat pengen bikin video game yang banyak sinematiknya, keep it to a minimum dan tempatkan di tempat yang benar gitu. Jangan tempatkan sinematik di tempat yang nggak seharusnya kamu tempatin situ. Contohnya, tempatin sinematik di tengah-tengah gameplay kita lagi berantem. Itu kan nggak enak banget ya, lagi seru-seru berantem, tahu-tahu sinematik gitu. Kayak yang tadinya kita sudut pandangnya adalah first person, tiba-tiba kita berubah jadi third person. Yang tadinya kita adalah karakter di game itu, tiba-tiba kita berubah jadi penonton. Itu experience yang secara pribadi aku masih kurang ini sih. Salah satu video game yang menurutku penyampaian storyline-nya lumayan bagus adalah Elder Scrolls Skyrim. Kalau teman-teman pernah main, walaupun ya memang secara bobot story-nya mungkin nggak sekeren katakanlah The Witcher, atau menurutku personally Skyrim itu sebenarnya bobot story-nya biasa aja. Tapi cara mereka menyampaikan storyline-nya itu bagus banget, karena di Skyrim tuh hampir nggak ada sinematik tuh. Ketika kita jalan ke NPC yang ngasih quest, ya udah kita tatap-tatapan, kita lihat NPC-nya ngomong tanpa ada sinematik, dan kita mau ngapa-ngapain juga bebas gitu, sampai kita misalnya mau tengok kiri, mau tengok kanan, mau loncat-loncat gitu, kita tetap menjadi diri kita sendiri di dalam game itu ketika kita berinteraksi sama NPC. Oke, itu sih, semoga paham yang aku maksud. Oke, terus next adalah game UI UX. Nah, kalau misalnya ngomongin UI UX nih di dalam game, sebenarnya UI UX di dalam game itu hampir sama kayak UI UX di katakanlah aplikasi atau web. Yang membedakan adalah ketika kita mau bikin aplikasi, kita kan solving problem ya. Tapi kalau mau bikin game, problemnya sebenarnya nggak ada. Kita bikin problem. Nah, bedanya cuma di situ kalau UI UX di game sama di aplikasi. Nah, ketika aku menjelaskan tentang UI UX, aku selalu menganalogikan UI UX itu sebagai sebuah rumah. Nah, UI itu kan estetiknya lebih ke
visualnya gitu. Gimana sih rumah itu terlihat, apakah bagus apa enggak, warna catnya tuh eh, apa namanya, bentuk pintunya tuh kayak gimana, tekstur pintunya tuh kayak gimana, apakah eh, kayu jati atau kayu apapun gitu. Kan teksturnya beda-beda, gimana gimana kelihatan estetik gitu, gimana kelihatan kalau itu ngeblend semua jadi dan terlihat bagus gitu. Nah, sedangkan UX adalah experience-nya. UX itu kalau misalnya di sebuah rumah adalah experience-mu, misal ketika kamu mau ke toilet dari pintu depan, berapa ruangan yang kamu lewatin, berapa pintu yang kamu buka, gimana sih rasanya jalan-jalan di dalam rumah itu. Dan itu sama kayak misal di video game ya. Kan video game tuh ada banyak tuh, ada main menunya, ada apa namanya, lain-lain lah. Pokoknya contohnya kalau misalnya kita mau bikin game racing gitu. Dari main menu sampai ke action phase, itu kita harus melewati berapa screen dulu sih? Kita harus apakah itu gampang ditemukan? Tombol play-nya tuh ada di mana gitu. Nah, itu yang perlu dicatat ya tentang UX. Itu terus ini sedikit tips dari aku ketika teman-teman pengen mencoba mungkin kayak mendesain sesuatu gitu. Ini nggak wajib sih, tapi bakal membantu banget kalau misalnya teman-teman melakukan ini. Yang pertama, biasanya aku selalu menyediakan color palette ketika aku mau bikin UI. Nah, color palette itu tuh sebagai guide ketika kita mau bermain dengan warna gitu. Misal kalau kemarin kan ada beberapa game yang aku bilang warnanya mungkin ada beberapa ton warna yang masih kurang sesuai gitu. Teman-teman bisa misal cari misalnya teman-teman tema game kalian itu tentang laut gitu ya. Terus teman-teman carilah gambar video gambar bawah laut gitu, misalnya kayak koral terus apa gitu. Terus kalian ambillah ini warna-warna yang dominan di situ dan dijadiin palet. Nah, itu nanti bakal lebih gampang buat bikin warna yang bakal dipakai di UI-nya nanti, kayak misalnya di pop-up menunya, di in-game menunya, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah mood board. Mood board itu sebenarnya kayak semacam kotak inspirasi. Jadi ketika aku misal mau bikin sesuatu, aku selalu pasang mood board. Karena aku kalau misalnya aku di rumah, aku pakai 2 screen nih ya. 2 screen. Satu screen misalnya untuk buka Photoshop, dan satu screen biasanya aku pakai untuk mood board, melihat gambar-gambar gitu. Itu cuma sebagai apa ya, sesuatu yang bikin aku tetap inspired, tetap nggak apa ya, nggak off track gitu. Ya, ini optional, tapi alangkah lebih baik kalau teman-teman juga bisa menerapkan ini. Terus yang kedua, di UX nih ya, kita mengenal ada yang namanya screen comfort area. Kalau misalnya teman-teman lihat, area yang area warna hijau ini adalah area di mana user itu nyaman untuk pencet-pencet tombolnya. Nah, inilah kenapa kalau misalnya kita lihat game action ya, itu pasti tombol-tombol actionnya tuh ada di sebelah kanan bawah di sini. Oh ya, kita juga harus mengasumsikan bahwa kebanyakan player adalah orang-orang yang dominan tangan kanan. Ya, manusia pasti kebanyakan dominan tangan kanan kan, lebih jarang yang kidal kan. Ketika kita mendesain sesuatu, kita kan harus tahu target kita siapa. Dan memang kita harus mengkotak-kotakan target kita supaya kita nggak apa ya, karena kita nggak mungkin bisa memuaskan semua jenis audiens, kita pasti punya audiens kita sendiri gitu kan. Nah, untuk di sini kita harus menganggap bahwa kebanyakan orang adalah
right-handed dan lebih nyaman mencet tombol dengan jempol atau ibu jari ya. Makanya itu tadi kenapa action itu ada di kanan bawah, terus tombol movement itu ada di kiri bawah, karena jempol sebelah kiri itu dia nggak terlalu, kalau untuk orang yang dominan tangan kanan nih ya, jempol sebelah kiri itu dia nggak terlalu nyaman buat move cepet. Dia enak buat mencet, tapi sesuatu yang statik gitu loh. Dia nggak harus lepas dari screen terus mencet lagi, lepas lagi, terus mencet lagi gitu. Itu sesuatu yang sebagian besar orang itu tidak nyaman melakukan itu. Nah, terus ini kita lihat di sebelah kanan ini kan ada pop up ketika kita mau exit game-nya. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran kenapa tombol no-nya di sebelah kanan, kenapa tombol yes-nya di sebelah kiri? Walaupun nggak semua game kayak gini, ada juga yang tombol yes-nya di sebelah kanan gitu ya. Tapi ketika kita mendesain sesuatu, kita kan akan punya ekspektasi apa sih yang bakal player lakuin dan apa sih sebenarnya yang kita pengen player lakuin gitu. Kenapa tombol yes itu ada di sebelah kiri untuk pop up yang exit game ini? Karena sebenarnya sebagai desainer, aku nggak pengen playernya berhenti main. Aku pengen playernya main terus. Karena itulah tombol yes itu ditaruh di sebelah kiri, di mana lebih jauh, posisinya lebih jauh dari comfort area tempat user mencet. Intinya user itu lebih gampang buat mencet tombol no daripada tombol yes. Gitu. Begitu. Terus, nah ini juga ketika kita mau bikin mock-up, mungkin teman-teman ada ya beberapa yang suka bikin semacam mock-up untuk aplikasi atau web dan lain-lain. Di game juga sama, kita tuh selalu bikin mock-up juga sebelum bikin gamenya. Nah, dalam pembuatan mock-up atau prototype atau apapun itu, kita selalu mengenal ada namanya low fidelity, ada high fidelity. Low fidelity itu biasanya yang ditampilkan di sebuah mock-up low fidelity adalah basic elemennya aja, strukturnya doang. Fungsi dari mock-up low fidelity adalah untuk memetakan, untuk kita lebih gampang memetakan mana fungsi fungsi-fungsi memetakan fungsi-fungsi di dalam gamenya. Sedangkan high fidelity itu mock-up yang lebih banyak detailnya dan memang lebih merepresentasikan final produknya itu nanti gimana. Nah, biasanya ketika kita bikin mock-up di Gameloft, ketika untuk misalnya kita mau bikin event atau kita mau bikin screen apa gitu, kita benar-benar bikin mock-up, contohnya ya kayak gini ini, benar-benar udah tampilannya nanti di dalam gamenya tuh kayak gimana, itu yang kita bikin. Awalnya kita bikin low fidelity dulu, terus habis itu setelah kita analisa low fidelity-nya kayak gimana, oh ini placement-nya udah bener, ini placement-nya udah oke, oh ini ada yang harus dipindah ke sini, dan lain-lain. Baru kita bikin high fidelity-nya, dan itu harus bener-bener bagus dan menunjukkan final product-nya tuh kayak gimana. Oke. Untuk game elemen, sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa dibahas di game elemen ini, tapi kalau misalnya kita bahas semuanya, kita cover semuanya, mungkin butuh banyak sesi webinar lagi gitu. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Hope that helps. Oke. Thank you Kak Eki. Udah ada Kak Tejo, alhamdulillah. Yes.
Ya udah Aku iklan ini nih COD Modern Warfare tuh di chat. aku udah serek loh ini loh. Dasar. Minum dulu kak, minum dulu. Maaf ya, ada meeting tadi. Udah siap ngomong nggak, Ju? Udah. Udah. Demi peserta game dev saya selalu siap. Luar biasa. Share screen ya. Iya, tolong ya. Saya bukannya sombong tapi minta tolong di share screenin, takutnya ntar error kalau pakai sharean saya. Sombong juga nggak apa-apa kok. Oh, jangan. Pindah ke sini dulu. Pindah ke sini dulu. Oke, bye. Sambil nunggu Coba sih F5. itu udah ya. Sharingan ya. Kelihatan. Kalau dari aku kelihatan sih. Oke, kita pulang ya, Kak. Dadah, Kak. Terus yang pecat nggak ada ya. Iya, salah ya. Oke, untuk menghemat waktu ya, karena udah jam 4:45, takutnya nanti terlalu mepet, nggak ada sesi tanya jawab atau sesi tanya jawabnya berkurang. Kalau selamat sore semuanya untuk peserta game dev. Selamat sore ya, saya mau melanjutkan webinar hari ini. Tadi sudah dibuka sama si Eki. Tadi saya sempat nggak ikut di awal karena ada meeting sebelum ini, jadi baru join, ya baru aja lah. Saya mau presentasi sedikit mengenai quality assurance. Jadi materi kita setelah si Eki tadi, saya akan ngasih tahu sedikit aja tentang quality assurance. Oke, langsung aja ya saya mulai. Bahwa yang perlu teman-teman ingat di sini, saya tidak akan share mengenai technical, bagaimana tekniknya kalian mencari error, mencari bug, itu tidak, karena itu terlalu lama nanti ya. Jadi yang mau saya share di sini adalah mengenai kualitas suatu produk. Jadi untuk meluruskan aja, karena masih banyak sekali di luar sana itu yang salah persepsi antara QA sama game tester ya. Jadi di sini saya mau menekankan bahwa QA atau quality assurance itu tidak cuma mencari bugs ya, not just finding a bugs. Tapi di sini lebih dalam, yaitu kalian harus make sure tentang kualitas produk yang kalian tawarkan. Dalam hal ini tentunya sebuah game. Next, Tante. Oke. Bagaimana caranya? Oke, next. Sorry. Kalau request remote control aja gimana? Boleh kalau bisa. Itu loh, ada view options, terus request remote control, kasih aja. Aku udah request ya. Coba diklik Kak Tejo. Oke, udah ya. Oke. Oke, poin yang pertama, kalian tuh harus mengerti benar mengenai desain dari game yang kalian buat. Dan juga di sini termasuk bagaimana game yang kalian buat itu seharusnya bekerja. Di sini masuk ke banyak lingkup ya, ada core mekaniknya, basic gameplay, fitur apa aja di game tersebut. Nah, untuk menjamin kualitas dari produk kalian, tentunya ini adalah poin pertama yang harus kalian kuasai sebagai QA. Di game dev ini pastinya harusnya kalian sudah menguasai poin pertama ini, karena kalian di sini sebagai developernya, pembuatnya. Ya, jadi kalian harus sangat menguasai ini. Sebenarnya itu bisa kelihatan banget waktu kalian membuat video yang sudah disubmit kemarin. Ya, jadi sebenarnya harapan saya ketika kalian itu kemarin mensubmit video, di situ kalian benar-benar menunjukkan bahwa kalian menguasai benar apa yang kalian sedang produksi. Jadi di situ harusnya di video itu kalian menjelaskan semua core mekanik gamenya gimana, basic gameplaynya gimana, fitur-fitur apa aja yang sudah kalian buat dan apa yang mau kalian tambahkan nanti di development tahap kedua. Itu sebenarnya salah satu poin awal untuk menjadi seorang QA, bahwa kalian harus mengerti benar kalian tuh mau membuat game yang seperti apa. Ya, itu penting sekali. Terus poin yang kedua, setelah kalian menguasai itu, jadi kalian tahu persis mau membuat game seperti apa, mau nambahin fitur apa segala macam. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah kalian harus membuat plan dan timeline.
mana-mana aja yang mau dicek. Nah, ini kan sekalian berarti sudah memasuki development tahap kedua untuk game dev-nya kita ini ya. Di development tahap kedua ini artinya kalian sebentar lagi akan mengirimkan produk game kalian itu ke juri, mempresentasikan juga. Juri akan ngecek juga, akan mencoba memainkan. Nah, di sini teman-teman harus sudah membuat planning dan timeline supaya kalian jelas deadline-nya itu harus ngapain-ngapain sampai nanti batas waktu kalian harus mengumpulkan produk kalian itu. Apa aja yang harus dicek? Ya, contoh deh, misalnya kalian memulai bikin planning bahwa 2 hari lagi, selama 2 hari ke depan, saya mau melakukan pengecekan terhadap core mekanik di semua section atau area di game yang kalian buat. Itu harus benar-benar kalian taati juga ketika sudah membuat plan dan timeline. Supaya kalian ada bayangan bagian-bagian mana, fitur-fitur apa yang harus dicek dan tidak boleh ada yang miss. Ya, takutnya kalau kalian tidak membuat planning dan timeline, takutnya nanti ada yang miss di bagian ini ternyata belum dicek, di bagian ini belum dicek. Nanti setelah dikumpul ke juri ternyata masih banyak error di situ. Dan yang perlu diingat bahwa salah satu poin dari penilaian kita kompetisi ini adalah minimnya error. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Jadi mulai development tahap kedua, kalian juga harus sudah memulai memikirkan ini ya, planning dan timeline, mana-mana aja yang perlu kalian cek, ada fiturnya mana aja, yang belum dicek itu harus dibuat daftarnya, supaya kalian nggak ada yang miss. Terus di poin yang ketiga, oke, di poin yang ketiga, setelah kalian tadi membuat rencana, timeline, kalian sudah membuat itu, sudah melaksanakannya, tentunya kalian nanti akan mendapatkan apa ya, bisa dibilang mungkin ada problem yang kalian temuin bahwa kok kayaknya di sini ada yang kurang ya setelah tak cek ya. Kok di bagian ini, di section ini karakternya nggak bisa dipencet ke kiri ya, atau nggak bisa melompati obstacle ya. Nah, di sini kalian mulai membuat priority list. Ya, jadi dari masalah-masalah yang sudah muncul dari planning yang kalian buat, yang kalian sudah lakukan tadi, buatlah priority list mana-mana aja yang harus kalian lakukan duluan. Ingat di sini konteks kita adalah competition, ada deadline-nya, seperti di kerjaan aslinya ya, kita semua ada deadline, kapan harus selesai ini, kapan harus selesai ini, kalian pun sekarang juga ada deadline-nya, makanya kalian harus bikin priority list. Supaya ketika kalian nanti submit ke juri, at least yang krusial-krusial itu sudah nggak ada. At least yang bisa gampang banget ditemukan sama juri, misalnya error ini kok gampang sekali ditemukan, gampang dicari, gampang dilihat, itu at least sudah hilang. Sama jangan lupa kasih detail note ya. Jadi setiap kalian sudah menyelesaikan, oke, aku sudah menyelesaikan masalah ini, udah oke, ini sudah nggak ada masalah lagi, itu jangan lupa dikasih detail note. Jadi ke depannya kalau misalnya kalian masih pengen melanjutkan proyek kalian, jadi tidak cuma sebatas sampai di kompetisi ini, tapi siapa tahu kalian pengen terus mendevelop game itu sampai misalnya bisa dijual di store atau apa itu, kalian punya catatan. Jadi setiap progresnya, ini sudah pernah tak lakukan, ini sudah itu. Itu harus punya catatan di situ, ada detail note-nya. Oke. Next. Poin berikutnya ini poin yang kalau waktu kalian cukup, ya, jadi ini tidak sebuah kewajiban, tapi kalau waktu kalian cukup, sampai nanti mungkin mau submit deadline-nya itu masih ada banyak waktu, tidak ada salahnya kalau kalian mencoba untuk memberikan proyek kalian itu ke seseorang yang mungkin tidak terlibat langsung di proyek kalian. Jadi belum pernah memainkan game kalian, belum pernah lihat kalian memproduksi game itu atau mendevelop game itu, coba deh disuruh main. Di situ sering sekali kalian akan mendapatkan unpredictable insight ya, artinya masukan-masukan, ide-ide, pandangan-pandangan dari orang yang memainkan itu yang selama ini mungkin kalian tidak pikirkan. Perusahaan game sebesar Gameloft itu pun melakukan ini.
kebetulan saya sebagai QA trainer supervisor di Gameloft itu juga sering bertanggung jawab untuk mengadakan ibaratnya kompetisi internal antar QA di Gameloft, dan ini adalah salah satu kompetisi yang sering saya lakukan. Ya, jadi kita ambil salah satu game yang sedang didevelop sama Gameloft, terus kita buat kompetisi, semua QA yang tidak terlibat di proyek itu boleh ikut, boleh mendaftar di kompetisinya itu, dan kompetisinya itu berdasarkan seberapa baik insight yang kalian berikan. Yang menang nantinya adalah insight yang diterima sama produser game tersebut. Dan ternyata dari kompetisi seperti itu gila ya. Banyak sekali insight-insight yang produser dari game itu sendiri tidak pernah menyangka, oh iya ya, ternyata insight-insight ini benar-benar yang benar kita tidak pernah pikirkan, dan itu insight yang bagus. Jadi produsernya sendiri dari game tersebut pun sampai, wah gila nih, kenapa kita nggak kepikiran kayak gini ya dari dulu ya? Kan jadi lebih menarik. Nah, ini adalah poin yang kalau misal waktu kalian cukup, kalian bisa melakukan ini. Ngasih deh ke adik kalian atau siapa, kayak suruh mainin gitu. Biasanya mereka nanti akan, Mas kok ini gampang banget sih? Mas kok ini susah sih dibelokinya? Nah, kayak gitu. Itu biasanya kalian banyak mendapatkan masukan positif dari poin yang ini. Tapi ingat ya, kalau cukup waktu, jangan terpatok sama ini. Karena pada akhirnya ini yang perlu kalian ingat, gamenya itu harus playable. Oke, jadi kalian jangan sampai stuck dan hanya menghabiskan waktu di satu masalah doang. Akibatnya proyek kalian berantakan, deadline nggak kekejar, kalian sendiri jadi udah males duluan, karena setiap hari berkutat sama satu masalah itu. Apalagi mungkin tim kalian adalah tim kecil, ya jadi tiap hari ya hanya bertiga misalnya atau berempat doang yang menghandle proyek ini. Nah itu jangan sampai kejadian bahwa kalian stuck di satu masalah. Penting memang kualitas. Game itu bagus, game itu memberikan experience yang oke sama customer-nya nanti. Tapi juga penting juga ketika kalian sudah memiliki deadline, at least deadline itu terkejar duluan. Di Gameloft sendiri tidak dipungkiri ya, terkadang kita merilis sebuah game yang mungkin errornya masih ada. Nggak mungkin ya, hampir dipastikan error itu pasti masih ada. Jadi kita karena memang sudah deadline, ya at least error-error yang tadi ya, yang di poin sebelumnya, yang priority list itu, produser sudah memilih bahwa oke, error-error ini atau insight-insight ini yang harus kita kerjakan duluan. Yang lain, walaupun itu memang error, tapi kalau memang sudah harus deadline dan harus rilis ke market, ya memang harus dirilis. Itu konsekuensinya. Perkara itu nanti error itu ditemukan sama user atau enggak, kita nanti ada development berikutnya, ada tahap berikutnya. Seperti itu yang pasti. Saya mau menekankan di sini, apalagi sekarang ini adalah kompetisi, kalian punya deadline yang sangat-sangat ketat. Tolong jangan sampai kalian stuck dan wasting your time di satu masalah. Oke. Next. Yang mau saya tekankan di sini seperti di awal tadi, bahwa game testing itu hanya bagian dari quality assurance. Ya, jadi jangan dikira di Gameloft QA-nya tuh hanya mencari error, enggak. Bahwa di Gameloft itu QA-nya sendiri itu benar-benar diminta untuk benar-benar memberikan masukan yang baik untuk game yang sedang kita produksi. Percuma juga kalau gamenya itu errornya sedikit, dimainkan tapi tidak engage sama playernya. Baru main 1 jam udah bosen. Baru main sampai level 2 udah, alah game apa sih ini, gampang banget, selesai uninstall. Kita tidak pengen seperti itu. Ini berkaitan sama yang dipresentasikan sama si Eki tadi ya. Ada customer engagement segala macam, itu memang menjadi bagian penting ketika kita mendevelop suatu produk. Itu untuk kelangsungan perusahaan juga pastinya. Kalau memang gamenya kualitasnya jelek, nggak ada user main, walaupun itu errornya dikit banget, percuma juga, kita tidak ada income juga. Jadi perlu diingat bahwa quality assurance itu lebih dari sekedar mencari error atau hanya testing doang. Nah, part terakhir,
Ini sudah jam 4:10 ya, supaya kita ada waktu tanya jawab juga. Di sini saya mau sedikit share aja. Kalau misalnya suatu saat kalian pengen menjadi seorang QA yang baik, atau misalnya kalian pengen punya tim QA yang baik, apa sih requirement yang harus dibutuhkan? Yang pertama, kalian harus menjadi team player. Ya, seorang QA itu bekerja sebagai tim. Bekerja bersama game designer, bersama produser, bersama programmer, bersama game artist. Jadi dia bekerja sebagai sebuah tim, tidak bekerja sendiri. Ya, di Gameloft sendiri QA-nya itu adalah populasi terbanyak. Ya, di Gameloft Indonesia QA itu adalah jumlah karyawan terbanyak dibanding divisi yang lain. Itulah seberapa pentingnya QA. Terus poin yang kedua, good communication skills, itu udah pasti. Kalau dari yang saya cerita tadi, sebagai game tester atau QA, kalian harus bisa mengkomunikasikan insight-insight kalian. Ingat ya, kalian tuh harus bisa mengkomunikasikan, menemukan masalah apa, atau pengen memberikan ide apa, atau pengen memberikan insight apa, supaya produk yang sedang dibuat itu menjadi lebih baik. Itu peran krusial sekali sebagai seorang QA di sini. Kalau kalian tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, percuma, game developer juga nggak akan ngerti maksudnya apa. Makanya di sini QA penting sekali perannya untuk menjamin kualitas produk yang sedang di-develop. Communication skill-nya harus bagus. Poin yang ketiga, think critically. Itu sudah pasti dibutuhkan seorang QA. Ya, jadi kalian harus berpikir secara kritis, dalam artian yaitu tadi berkaitan sama misalnya kalian pengen memberikan insight. Kalian harus bisa berpikir, oke, gimana sih caranya supaya ketika main itu challenge-nya terasa, tapi tidak membuat orang juga, wah gila susah banget nih, stop aja deh, nggak bisa. Itu juga termasuk bagian dari QA juga untuk memberikan mungkin masukan-masukan ke game designer-nya ketika mereka hands-on sama produk yang sedang dikerjakan. Itu ya, think critically. Terus yang keempat, ini yang tidak kalah penting sebagai seorang QA, sebenarnya semua divisi juga perlu ini, high self-learning willingness, jadi kemauan untuk belajar lebih. QA ketoke ya, sepertinya hanya testing game segala macam, tapi ternyata lebih dari itu. Termasuk misalnya kalian bermain game berbagai jenis genre, itu adalah salah satu pembelajaran untuk seorang QA. Karena kalau QA misalnya aku hanya mau atau hanya jago, hanya bisa mengeksplor game-game sport. Dan itu misalnya hanya khusus sepak bola misalnya. Tapi ketika dikasih game first person shooter, tycoon, itu dia blank, nggak ngerti ini gamenya itu gimana sih cara mainnya. Nah, itu bukan seorang QA yang baik juga. QA di sini harus luas pemahaman tentang game. Karena gimana kita mau berpikir kritikal ya ketika kalian tidak ngerti ini game tycoon ini gimana sih? Cara mainnya, ini game first person shooter ini gimana sih cara mainnya, flow-nya seperti apa, nggak ngerti, gimana kalian mau memberikan masukan tadi. Makanya di sini ketika menjadi seorang QA, kemauan belajar sendiri itu memang harus tinggi. Bermain game itu termasuk salah satu yang perlu dilakukan sama QA juga ya, supaya experience-nya ketika melihat banyak genre game itu dapat dan jadi pelajaran. Terus poin yang kelima, fleksibel. Fleksibel di sini lebih ke misalnya seorang QA tidak terpatok hanya kayak tadi yang saya bilang senang tycoon doang, tapi memang harus menguasai semua. Termasuk di sini juga penguasaan platform. Kalian ngerti sendiri teknologi zaman sekarang gila-gilaan perkembangannya. Kalian pun juga harus mengikuti itu. Nggak cuma sebatas misalnya hanya bisa platform PC, tapi kalian juga harus bisa mungkin mobile phone, Android, iOS, Windows Phone, itu nanti behavior-nya beda-beda semua. Bagaimana experience-nya main pakai Android di HP yang spek rendah sama HP yang spek ke atas tentunya nanti beda lagi. Dan kalian harus merasakan itu ketika mendevelop sebuah game. Bagaimana kalian tidak muluk-muluk memiliki ide, wah harus bagus sih gambarnya, tapi device yang kalian develop pakai yang low end. Nggak akan tercapai juga. Jadi kalian harus berpikiran juga ketika game itu untuk
device-device yang low end, yo harus semaksimal mungkin, tapi tetap dikadar untuk yang bisa jalan di HP-HP low end. Nggak bisa memaksakan juga harus jalan seperti yang di high end. Itu gila, itu nggak mungkin bisa. Yang ada HP-nya kemebul, keluar asapnya. Karena dipaksa seperti itu ya. Nah, itu di situ fleksibel, kalian harus menguasai banyak platform. Mulai belajar-belajar, nggak perlu punya, pinjam tempat teman, nyoba-nyoba. Nanti akan dapat pengalaman itu sendiri. Poin terakhir, enjoy the process. Ya, ini ya, bentar lagi kompetisi ini akan berakhir. Kalian sekarang juga sudah menjalani proses itu, dan itu menurut saya keren sekali. Video yang kalian submit kemarin juga mantap-mantap. Juri sudah memberikan komen. Jangan lupa have fun, karena game itu tujuannya memang untuk fun. Jadi ketika mendevelop pun juga kalian harus fun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke Tante Inga ya. Thank you teman-teman. Tante. Oke, thank you Kak Jo, thank you Kak Eki. Oke, teman-teman, Kak Jo ini aku bisa stop share-nya ya? Ikhlas ya? Oke. Ikhlas, bisa. Oke teman-teman, tadi Kak Jo sama Kak Eki sudah menjelaskan lumayan banyak, dan menurutku juga banyak dalam tanda kutip wejangan ya dari Kak Jo, gimana sih caranya nanti kalau misalnya memang memang akan join jadi QA yang baik. Mungkin nggak harus di game industry, tapi QA itu kan ada di mana-mana ya, dan produk IT pun juga banyak banget gitu. Jadi kalian bisa pakai itu di mana aja. Just in case kalian interest ke situ ya. Oke, saya akan buka grup chat lagi. Oke, teman-teman, tadi kan aku udah info ya, kita akan bagi 5 t-shirt yang ada di sini, sama ada 2 block note yang ada di sini. T-shirtnya ini khusus kita kasih untuk teman-teman yang memang lanjut development, jadi dari tim yang sudah submit video gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum submit video, jangan sedih, kalian tetap bisa punya kesempatan untuk dapat merchandise, tapi merchandise yang kita bagi yang block note-nya ya, teman-teman ya. Oke, terus pertanyaan tadi terakhir dari Bebek nangis enggak ya, udah tadi. Itu ada yang pengen nanya tapi voice katanya. Boleh. Yang Bebek nangis minta gimmick lah dia kayak. Oh ini nih dari Edo lagi. Aku lanjutin yang tadi ya, karena tadi terakhir tuh kita ngebahas itu. Yang Edo nih saya tak dapat feedback. Pertanyaan Mbak, tadi ditanya itu aset batunya low poly atau high poly. Kemudian saya jawab high poly. Oke, ini Kak Flo udah balas langsung ya. Oke. Kata kuncinya normal. Oke, yang punya Didirian juga udah dijawab sama Kak Flo ya? Yes. Oke, Walking Dead. Tapi itu yang ditanyain Kak Eki, aku cuman ngasih tambahan doang. Iya. Aku Kalau coba. Dia itu kejawab, dia klarifikasi itu, bukan nanya. Klarifikasi sih sebenarnya. Oke. Pengen nanya tapi voice. Boleh, Cahyo. Boleh dinyalakan, kameranya juga dinyalain ya, biar kita tahu. Mana Cahyo? Monggo. Tes. Suaranya masuk nggak? Ya. Masuk Cahyo. Tapi kamera... Ini nggak bisa nyala, Kak. Alasan pasti ini bohong. Kak Teco nggak boleh gitu. Ya ada berbagai alasan lah, Oke. Bapak disampaikan. Oke, sebelumnya saya Cahyo dari Koko Games. Sebenarnya ada banyak banget catatan sih di kertas saya ini, cuman saya pengen nanya 2 hal aja sih. 2 hal dulu, baru kepikirannya ini. Tentang yang pertama yang dijelasin sama Kak Eki, yang pertama tadi tentang progression ya, tentang ada game progression sama player progression. Itu biasanya, khususnya di player progression sendiri ya, biasanya itu kalau buat game sendiri, dari developernya itu ada teknik tertentu nggak sih buat kita bisa menganalisa player progression yang
progress player yang lagi dimainin sama market gitu loh. Misalkan ada teknik kalkulasinya seperti apa, ada teknik data miningnya, biar nantinya kan kalau misalnya kita pengen ngadain update itu bisa sesuai dengan playernya kayak gitu. Kayak misalnya game MOBA kan biasanya kan ada buff nerf kayak gitu. Itu biasanya tuh teknik buat dapat datanya itu seperti apa, itu dulu aja. Sama yang kedua, tentang yang QA sama itu menyambung sih, yang tentang target tadi sih, target siapa yang mau mainin game ini kan kayak gitu kan tadinya tuh. Sedangkan di lomba ini yang saya dapat itu waktu pertama kali, kebetulan saya webinar 1 sama 2 nggak bisa ikutan, baru ikutan yang ketiga ini, nggak tahu dijelasin atau enggak. Pas saya dapat apa sih filenya tentang game-game yang bisa dipilihnya teh ada 3 kan itu, yang pertama kali ada di otak saya itu langsung pikiran ini nggak ada target marketnya kah? Nggak ada target siapa yang mau maininnya kah? Kayak gitu. Saya pengen nanya aja, kalau misalnya di 3 game yang diajuin ini, yang diminta ini apakah ada target market khusus gitu kan? Soalnya kan takutnya, seperti saya kan di game yang lagi saya bikin ini pengen ada bunuh-bunuhannya lah gitu. Takutnya, sedangkan di sini permintaannya itu mungkin buat anak kecil lah kayak gitu. Jadi harus dirubah-rubah lagi kayak gitu sih. Mungkin pengen nanya itu dulu aja. Makasih. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi di industri game, di perusahaan-perusahaan game itu biasanya kita punya tools sendiri yang buat data mining tadi itu. Kalau ini pertanyaan sebenarnya cukup advance ya. Jadi aku jelasin juga. Kita tuh biasanya menganalisa KPI. Kalau misalnya kita pengen tahu nih misalnya kita rilis game gitu. Ketika kalau misalnya di awal nih kita mau rilis game, kita kan masih katakanlah apa ya? Bukan blind analysis juga sih, tapi kayak masih testing juga. Itulah kenapa ada soft launch, ada yang lain-lain gitu. Karena soft launch kan untuk kita dapat feedback gitu, tentang gimana gamenya perform di user gitu. Nah, setelah soft launch, kita kan punya banyak data tuh. Kita punya tool sendiri yang memang mungkin apa ya, bisa apa ya, business intelligence tools gitu loh. Kalau misalnya kamu pernah buka tools-tools semacam Sensor Tower atau App Annie gitu, kita juga punya tools internal gitu, dan kita juga bisa tracking. Jadi behavior player kayak gimana, kita punya datanya. Aku nggak bisa ngasih tahu ininya sih, maksudnya kayak tracking tools yang kita pakai itu apa gitu. Yang jelas itu internal. Tapi intinya setiap event yang dilakukan oleh player itu nanti bakal ke-log di trackingnya. Misalnya player buka screen tertentu atau player nge-close pop-up tertentu, itu akan ter-record di screen-nya. Nah, kalau untuk mengetahui apakah gamenya itu sudah sesuai, udah balance atau belum, sebenarnya ada 2 tekniknya. Pertama, kita bisa masuk ke community-nya langsung. Kita lihat community itu membantu banget ya buat dapetin insight apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh player gitu. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari data gamenya. Data gamenya itu ada daily average user, daily new user, ada retention, ada yang lain-lain gitu. Dan yang paling biasanya kalau misalnya kita mau tahu nih apa yang salah dengan gamenya, kita lihat di retention-nya. Jadi retention itu kan kayak semacam orang yang balik lagi main game kita setelah install dalam interval 1 hari, 3 hari, 7 hari, sebulan gitu. Jadi misal katakanlah day 0 nih ya, dia ada 1000 player yang install gamenya. Day 1 ternyata dari 1000 player itu sisa 25% katakanlah. Habis itu day 3 tinggal 15% dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dari day 1 aja dia turunnya udah banyak banget, udah lebih dari 75% atau katakanlah 80% gitu. Berarti kan ada yang salah dengan first time user experience-nya kan, karena user udah pasti belum jauh di gamenya, baru sehari gitu kan. Berarti kita bisa berasumsi, oh mungkin first time user experience-nya ada yang salah. First time user experience itu biasanya ada tutorial, ada UI juga, UI UX juga termasuk di first time user experience sih, karena pertama kali user main gamenya pasti dia bakal ngelihat visualnya kayak gimana, menunya kayak gimana, aksesibel atau enggak, dan lain-lain. Nah, dari situ kita berasumsi, oke, first time user experience-nya ada yang salah. Nah,
Tapi kan itu baru asumsi masih kulitnya doang tuh. Kita habis itu deep lagi, kita lihat datanya lewat tracking tadi. Oke, aku pengen dari 1.000 user yang install itu, aku pengen sampel katakanlah 200 user. Aku pengen tahu mereka berhentinya itu setelah lewat screen mana atau setelah melakukan interaksi apa. Nah, dari situ kita bisa tahu sebenarnya yang salah di gamenya itu apa. Nah, itu kita jadiin base buat nanti next update kita bakal benerin ini atau ngasih updatean yang bisa bikin user terdistract dari isu ini kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Terus tadi apa ya pertanyaan keduanya ya? Lupa. Pertanyaan kedua berkaitan sama target untuk game kita tuh loh. Yang di kompetisi ini memang nggak kita atur kan ya. Oh iya. Jadi di sini memang kalian kita bebaskan karena juga pada endingnya nanti game yang kalian produksi itu tidak diambil sama Gameloft kan, tidak diminta sama kita. Jadi di sini kita hanya memberikan pilihan gamenya. Kita tidak memberikan detail ini harus target marketnya untuk usia berapa, untuk umur berapa, kita tidak sampai sejauh itu. Jadi misal kalian ada tadi si Cahyo bilang mau dikasih bunuh-bunuhan segala macam, ya monggo. Itu game kalian soalnya nanti. Kedepannya selesai kompetisi ini kalau kalian pengen mendevelop game itu lanjut terus sampai diproduksi mungkin tadi yang saya bilang di store, baru itu adalah pemikiran kalian sendiri, ini gamenya ditujukan untuk usia berapa, target marketnya siapa. Nah, itu mulai harus kalian pikirkan. Karena di situ kalian sudah berposisi sebagai developer dari produknya itu. Tapi kalau untuk kompetisi, so far kalian masih bisa ngikutin pitching yang dipilih, yang diberikan pilihan sama si Eki, nggak masalah. Kalian mau nambah fitur ada pembunuhan atau gimana atau ketabrak kano mungkin waktu nyebrang sungai segala macam ya monggo itu nggak masalah buat kami gitu Cahyo. Flo mungkin ada yang mau ditambah atau gimana? Cahyo masih pertanyaan Cahyo. Halo. Cukup sih dari aku, ini internetnya lagi merah nih. Oh iya. Untuk Cahyo cukup menjawab kah Cahyo? Cukup. Sebenarnya kayaknya masih ada yang pengen ditanya, tapi kayaknya cukup dulu, yang lain dulu aja. Terima kasih Kak. Ya kalau nanti nggak ada yang tanya, ini aja, tanya lagi aja nggak apa-apa. Iya. Bagus pertanyaannya, bagus. Oke, ada lagi selain Cahyo. Ayo tanya dong. Kaosnya jangan dianggurin ya teman-teman ya. Iya, waktunya nggak lama loh. Nanti kalau misalnya nggak ada yang tanya, Dewan Juri yang bakal pilih orangnya. Ini dia kaosnya. Kalau nggak ada yang tanya, kita gacha loh nanti. Ya. Wah, kaosnya kena parfumnya Kak Ingga itu nanti. Ya, nanti ku cuci deh, ku laundry. Ini beneran, kalian nggak pengen. Tuh. Oke, nggak ada yang tanya lagi, Kak. Kalau nggak ada yang tanya, Dewan Juri ada pertanyaan buat kalian, tapi jawabnya harus lewat mic kali ya. Yeay. Iya. Nanti balapan chaos loh. Tapi kalau misalnya kita nanyanya langsung lewat video ini, ntar kayak kemarin nggak? Kayak ada yang delay berapa detik. Ya, itu maksudnya chaos. Chaos. Apa tanyanya lewat chat aja? Oke, pertanyaan lewat chat aja bener ya? Cepat-cepatan lewat chat ya. Kamu bisa ngetiknya kayak lewat chat. Kenapa? Kelamaan nanti lewat chat, coy. Janganlah. Aja pertanyaannya kamu bacain aja, nggak apa-apa. Yaudah, Kak Jo dulu silahkan. Nggak ada list pertanyaan ya? Ini langsung ya? Aku belum siap. On the spot. Oh ya udah ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin berkaitan sama presentasiku tadi nih. Gampang banget. Ini tadi kan ada skill untuk dari seorang QA ada 5 yang saya jelaskan. Sebutkan 3 aja deh. Skill menjadi seorang QA yang kalian ingat. Oke. 3 aja. Wow. Keren. Itu kayak itu 5-5-nya. Itu nyatet di note-nya di notepad gitu ya, terus di copy paste. Oke. Itu kayaknya presentasiku tadi di copy paste ya, oke lah.
Tapi nggak apa-apa, itu kan effort juga, itu effort Ya, juga. effort juga, nggak apa-apa makanya. pun itu dia punya effort berarti memperhatikan dan menurut dia itu penting ya, makanya dia catat. Iya. Oke, buat Musfik. Rizal jangan sedih. Musik dapat. Ke pertanyaan kedua. Dari Keki. Gimana kalau Kak Flo dulu? Oh, Alas. Biar pikir. kamu nggak menghilang dari peredaran kan? Hey, halo. Ya. Aku yang disuruh nanya. Yes. Astaga naga loh. Atau materi hari ini? Tentang game dev atau materi hari ini? Yes. Oke, bedanya UI sama UX. Bedanya UI sama UX. Nyalain mic juga boleh kalau mau lebih cepat ya. Rizal. Atau itu angkat tangan kan bisa nggak sih? Oke. Ya. Tuh, sudah ada yang jawab tuh. Rizal. Mana? Rizal, jawaban Rizal bener nggak, Kak? UI itu tampilan, UX itu experience ke player. Belum update sih. Wah, ini baru streamnya baru ini. Eki aja yang menilai tuh, Ki. Ya, itu. Eki-nya malah off. Lari dia sih. UI tampilan luar, pengalaman UI seperti rumah, UX seperti map. Wah, ini ya. Mana sih? Menurutku sih jawabannya si Rizal udah bisa sih. Yang pertama, Kak. Aku tadi ke kick ya? Apa gimana? Wah, Tejo berarti yang nge-kick nih. Atau emang DC ya? DC. Kak Flo, jawaban Rizal ini sama. UI itu tampilan, kalau UX itu experience ke player. Betul nggak? Gimana Kak Eki? Sebenarnya ya betul sih, cuma bisa lebih dalam lagi gitu. Bisa lebih elaborate lagi, tapi betul kok. Rizal, kamu nggak jadi sedih ya? PTW dari game apa ya? Rizal dari game apa? Game apa? Dari tim apa? Rizal sama Musfik dari tim apa? Boleh di chat. Ngomong juga boleh. Flame. Ini yang Flame itu Rizal, oke. Musfik dari tim apa boleh? Ya, baru ganti headset dari tim Gemu. Oke, pertanyaan terakhir dari Eki. Dari Mas Eki. Oke. Tadi deh tentang yang game naratif. Ini gampang kok. Gampang banget malah. Jawabannya singkat. Elemen apa yang cuma dimiliki oleh video game? Elemen apa? Kayak Eki suaranya kecil banget. Elemen apa yang cuma dimiliki oleh video game? Ya. Niko penjawab pertama, interaktif, betul kan? Betul. Niko dari tim apa ya? Interaksi dua arah. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Oh no. Oke, Niko. Well not. Pengen nanya dong. Atau kalau ada yang mau nanya aja loh. Nggak apa-apa. Ini ada yang nge-cheat. DJ tadi astaga ada yang nge-cheat. Pakai apa nge-cheat? Wireshark. Oh no. Netcut. Jangan khawatir. Kita tetap kasih merchandise. Timnya bubar ya. Ditamper. Waduh, timnya bisa. Teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ada nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mau close. Ada apa, Pok? Ada apa anaknya Kak Jo? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita mau close. Nanti pemenangnya yang dapat kaos siapa, dan juga dapat ininya siapa, kita info lewat grup chat di WA ya. Nanti kita akan lihat history chatnya.
Terus dari teman-teman yakinkah aku kasih waktu mungkin sekitar 30 detik ke depan, kalau masih ada yang mau nanya silahkan kamu nyalain mic-nya, kalau enggak kita close. Terus kaosnya buat aku ya sisanya ya. Sisanya kita bagi di webinar minggu depan ya. Webinar minggu depan kita lebih ramai lagi ya, yang terakhir soalnya. Yes. Ada pertanyaan kah teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya hari ini. Thank you Itu banget tuh buat si Magel. thank you banget buat Kak Eki, Kak Jo, sama Kak Flo. Itu dari Magil ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut di grup WhatsApp ya. Soal yang diskusi tadi Mbak Inga aku nggak paham katanya. Oke, kita nanti lanjut Diskusi apa ya? WhatsApp aja ya, Magel ya. Nanti kita ke sana. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan juga kita lanjut di sana karena waktunya untuk webinar. Sampai ketemu lagi di 2 minggu lagi berarti ya. 2 minggu lagi hari Kamis jam 3 sore. Itu webinar yang terakhir kita. Jangan sampai kelewat karena kalau misalnya merchandise hari ini ternyata masih ada sisa, ada yang belum dapat, karena nggak entitled buat dapat, kita akan bagi di besok webinar terakhir. Jadi webinar terakhir harusnya jadi lebih banyak lagi merchandise karena kita bagi-bagi tumbler, kita bagi kaos juga untuk yang belum dapat, sama block note yang belum dapat. Gitu ya, thank you ya teman-teman ya. Ini mau foto nggak nih? Foto. Foto. Ambil. Apa? Kalian nyalain kamera ya. Edo ganteng, Matthew, Magel, Joshua, Hans. Hai Musfik. Sudah nyalain semua kah? Mana nih si Matthew katanya mau nyalain? Matthew. Nah. Udah nyalain tuh, Ki. Oh iya, halo Matthew. Samaan kan kita kameranya. Oke ya teman-teman ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sebentar, satu lagi karena ada 2 page di sini. Di maximize saja Mbak, biar jadi 1 page doang. Gimana Kak? Di maximize aja. Zoom-nya di maximize biar 1 page doang. Nggak kelihatan di sini juga di tempat Eko. Ya udah, aku yang ini nih, aku yang screenshot nih. Soalnya mukanya kecil-kecil banget di sini. Eki aja ya. Ya. Aku hitungin ya Ki. Oke. 1, 2, 3. Sebentar Ki. Empok belum ikut. Oh. Empok ketinggalan. Fine. Di kamar mandi lagi, jadi lama. Yuk. 1, 2, 3. Bentar. Yuk. Laki. Udah belum? Yuk. 1, 2, 3. 1, 2. Sudah. Siap. Thank you ya teman-teman ya. Nanti kita update lagi untuk pemenangnya ada di grup chat. Magel kita lanjut lagi di grup chat. Buat yang tadi udah nanya, semangat. Kemungkinan besar kalian dapat merchandise soalnya. Yes. Bye-bye. Semangat terus buat lanjut development ya. Selamat sore. Dadah. Have a nice weekend. Belum.